Ya, udah. Empat doang. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Nova Nurlisa Dewi selaku moderator yang akan memandu acara hari ini yang akan berjalan selama 1 jam ke depan. Sebelum memulai acara hari ini, saya ingin tanya-tanya kabar teman-teman kalian semua nih. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Apakah hari ini baik-baik saja? Boleh ya, tolong direspon di komentar live Instagram ini. Gimana nih teman-teman kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Oke, good. Ada lagi kabar hari ini gimana nih?
Baik, oke. Alhamdulillah ya, pada hari ini kabarnya baik-baik semua. Semoga acara ini juga dapat berjalan secara lancar. Nah, hari ini kami dari Departemen Keilmuan Peminatan dan Bakat KPB BMP Fisika UNJ menyelenggarakan acara Visit Planner bagian 1 dengan tema pemanfaatan fisika dalam menghadapi tantangan bisnis. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana peran ilmu fisika yang menjadi peluang bisnis. Seru nggak sih acaranya? So, pasti seru, karena kami sudah mengundang pembicara yang kece, yaitu Kak Albertus Tuhu Setyonugroho yang biasa disapa Kak Tuhu. Oke, untuk acara hari ini terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama itu adalah pembukaan oleh moderator, yang kedua adalah pengenalan pembicara yang kece, yang ketiga adalah talk show, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima adalah dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk beritahu informasi ke teman-teman lainnya untuk gabung dalam acara hari ini. Apalagi hari ini hari weekend, kan lumayan waktunya dimanfaatkan untuk mendengarkan atau mendapatkan ilmu bisnis, apalagi berkaitan dengan bidang ilmu kita yaitu fisika. Oke. Nah, sebelum acara dimulai jangan lupa ya ajak temennya lagi. Sebelum acara dimulai, kita invite dulu nih Kak Albertus Tuhu Setyonugroho atau Kak Tuhu untuk tahu siapa sih sebenarnya Kak Tuhu ini dan latar belakangnya seperti apa dan bisnis apa yang dijalani saat ini. Oke, kita invite Kak Tuhu. Halo Kak Tuhu, apakah sudah bergabung dalam live ini? Halo Kak Tuhu, selamat siang Kak. Ya, halo. Kedengeran kok. Suaraku kedengeran nggak? Gimana kabar hari ini Selamat Kak? siang. Oke. Kabarnya bagus. Baik, saya. Baik-baik saja ya Kak. Mohon maaf Kak, koneksinya putus-putus. Oke, sebentar. Oke, ini udah oke koneksinya? Sudah baik Kak hari ini. Oke. Ya, kabarnya bagus hari ini. Ini kebetulan baru Ada di keperluan, Jakarta juga. Eh, ada keperluan apa Deket Kak? nih dengan UNJ. Eh, ada beberapa kegiatan kemarin kita di ini ya di dinas pendidikan. Nanti Kegiatan sudah balik ke yang Jogja sih. akhir-akhir ini apa sih Kak? Makasih sibuk banget. Kayak gini. Oh, oh ya, untuk kesibukan saat ini sih sebenarnya ini masih di Sagasitas. Ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah eh, pelatihan teknologi cloud computing gitu. Oke teman-teman, sebenarnya Kak Tuhu ini adalah mahasiswa pendidikan fisika UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman, namun baru-baru ini itu adalah founder Kognita dari Januari 2023 sampai saat ini. Pengajar fisika di SMA Dominicus Yogyakarta dari Januari 2023 sampai saat ini. Master Trainer Cloud Computing AWS Teknologi dari Januari 2021 sampai saat ini, dan juga founder dari Rampung.id dari Januari 2019 sampai saat ini. Ya, untuk acara ini kita fokus saja ya Kak, jadi kayak bincang-bincang sampai saja. Nah, untuk Iya, sebelum oke. acara itu saya sudah mencari dari informasi tentang kita kakak ini memiliki banyak prestasi dan juga banyak pengalaman dan juga banyak bisnis yang kakak kembangkan. Tapi yang menarik perhatian saya itu adalah bisnis dari Rampung Indonesia ini. Sebenarnya di Rampung Indonesia ini bisnisnya di bidang apa sih? Mengarah bidang apa?
Oke, ya sebelumnya terima kasih. Jadi di Rampung Indonesia sendiri kita sudah berbentuk badan hukum, berbentuk PT gitu ya, lebih tepatnya PT Rampung Inovasi Digital. Kemudian kita ada beberapa, kalau kami bilangnya anak bisnis gitu ya, anak usaha. Ada beberapa anak usaha. Yang pertama itu adalah Rampung Analitik, kemudian yang kedua itu adalah Rampung Edu, kemudian ada ADC Dev Academy, kemudian ada Rampung Studio, dan juga beberapa Rampung yang lain gitu. Tentunya ada banyak karena uh, kami ingin menjangkau pasar yang lebih banyak. Nah, kemudian untuk Rampung Analitik sendiri, itu kami bergerak di bidang Big Data dan AI. Kemudian yang Rampung Edu itu kita bergerak di bidang pendidikan, lebih tepatnya platform untuk persiapan sertifikasi IT gitu. Jadi kayak untuk security, kemudian ada, kemudian di bidang cloud computing seperti itu. Oke. Berarti Rampung Indonesia ini dibagi berbagai banyak bidang ya. Mengapa sih Kak Rampung Indonesia ini kayak bisnis, tapi kenapa harus dibagi Ya, berbanyak bidang? Alasannya itu seperti apa? ya, bagus banget tadi. Yang pertama adalah kami ingin menjangkau lebih banyak pasar gitu. Jadi kebetulan kebetulan itu kalau kita sudah PT gitu ya, sudah perseroan terbatas atau sudah punya badan hukum, itu kita bisa bergerak di berbagai bidang gitu. Jadi katakanlah PT-nya satu, tetapi nanti kita bisa bergerak di katakanlah ada 5 bidang nih, ada pendidikan, kemudian ada kesehatan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah kami pengen menjangkau lebih banyak pasar. Karena saat ini tentu dengan teknologi ya, terutama sekarang AI, kemudian ada cloud computing, kemudian ada IoT gitu ya, Internet of Things dan lain sebagainya, itu lebih memudahkan kita kayak gitu. Dan kemudian eh, kalau kita sebenarnya ada kelemahan kelebihannya gitu ya. Kelemahannya mungkin kita tidak bisa fokus ke salah satunya, terutama kan ini di tim saya tuh cuma sekitar 10 orang saja gitu. Jadi cuma 10 orang dan itu adalah teman-teman kuliah saya kayak gitu. Jadi mungkin manajemen timnya gitu ya. Karena kami belum berani untuk meng-hire orang di luar dari teman-teman saya kayak gitu. Mungkin tahun ini Jadi gitu. alasan yang paling utama itu untuk Gitu. menjangkau lebih banyak pasar ya Kak. Oke. Untuk Rampung Indonesia sendiri tuh apa sih Betul. alasan dan juga inspirasi Kakak untuk termotivasi membuat bisnis di bidang ini Kak? Kayak masalahnya itu seperti apa sehingga Kakak terpikirkan untuk membangun bisnis ini? Oke, oke. Jadi kalau dari Rampung sendiri itu sebenarnya inspirasinya itu adalah dengan beberapa teman gitu ya, sama-sama satu kelas di jurusan pendidikan fisika juga. Nah, kita eh, selesai kelas ketika itu ya, masih ingat 2019 itu kita kumpul gitu. Kita kumpul bersama, kemudian ngobrol-ngobrol gitu. Enak ya kalau seumpama selesai atau sebelum gitu ya, sebelum selesai kuliah kita punya perusahaan sendiri gitu. Jadi ketika mahasiswa lain lulus cari pekerjaan, nah kita lulus udah santai gitu karena udah punya pekerjaan sendiri gitu. Nah kemudian di saat itu awal pandemi itu di 2020 itu saya bersama dengan beberapa teman gitu ya, beberapa teman itu juga teman saya kebetulan kebanyakan lulus di 2021 dan saat lulus apa ya istilahnya nganggur gitu ya, nganggur tuh belum dapat pekerjaan gitu karena ketika itu sulit dan ketika pandemi kan kita nggak boleh keluar rumah dan lain sebagainya gitu. Nah akhirnya
ya udah nih kita fokus untuk membangun bisnis supaya kita bisa membantu nih, bisa membantu teman-teman terutama dari jurusan saya gitu, jurusan pendidikan fisika dan juga lebih tepatnya teman-teman satu kelas kayak gitu. Biar mereka juga eh, apa namanya, ya udah nih langsung kerja aja kan kita sama-sama enak nih kan udah temen gitu ya, udah teman deket jadi ya udah kamu kerja di tempat saya aja kayak gitu. Itu sih alasan dan Oke, berarti motivasinya membantu teman motivasinya satu pertama kelas. tadi untuk alasan itu biar ada pekerjaan setelah selesai sarjana gitu, terus selanjutnya membantu teman juga. Oke Kak, untuk bisnis Rampe Indonesia ini tuh sebenarnya melayani konsumennya tuh kayak pribadi atau kayak di bawah apa ya, company gitu? Iya, kalau saat ini itu sebenarnya ada kita pakai dua bisnis model. Yang pertama itu B2B sama B2C gitu. Jadi selain kita apa ya istilahnya bisa menangani konsumen secara perseorangan, kita pengennya juga menangani konsumen yang secara perusahaan gitu kan. Selama kita berdiri 3 tahun ini, itu konsumen paling cuannya gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin paling untungnya itu adalah memang yang dari segi B2B-nya atau business to business kayak gitu. Karena kan eh, apa istilahnya kalau kita ngarahnya ke bisnis kan mereka berani bayar berapapun gitu. Terutama kan kita fokus utamanya sebenarnya di pendidikan, di Rampung Edu gitu ya. Di Rampung Edu itu kan untuk pendidikan. Jadi eh, terutama pendidikan IT gitu. Kita memberikan pelatihan-pelatihan IT dan sekarang kan banyak tuh karena ya udah online aja pelatihannya gitu. Jadi paling banyak dari sisi perusahaan itu yang paling cuan gitu ya, bisnis to bisnis. Saya mau tanya lagi kan Kak, saya kepo di Kampung Edu yang itu membuat platform sertifikasi ID itu sistem kerjanya bagaimana Kak untuk membuat suatu platform ini? Apakah platform sertifikasi ini di bawah company atau pribadi gitu Kak? Ya, oke. Okay. Uh, kalau Rampung Edu sendiri itu sebenarnya anak perusahaan gitu ya, anak perusahaannya yang Rampung Edi tadi gitu. Jadi sebenarnya Rampung Edi itu perusahaan besarnya, kemudian Rampung Edu itu adalah anak usahanya. Nah, kemudian kita bergerak pelatihan dan persiapan untuk sertifikasi IT gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada nih yang saya pengen kerja tapi rekrutmennya saya harus punya sertifikasi Microsoft Excel kayak gitu. Nah, sekarang cari pelatihan untuk Microsoft Excel itu harganya mahal banget gitu. Mungkin sekali pelatihan bisa 1 sampai 2 juta gitu. Nah, kita pengen dengan Rampung Edu itu kita memberikan pelatihan yang sama kualitasnya tetapi dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Dan juga sekarang kan ada kuisis, kemudian ada free assessment gitu kan. Mereka juga dapat sertifikat yang nantinya bisa digunakan untuk mendaftar di perusahaan kayak gitu. Nah, itu harapan kami. Jadi membantu IT talent gitu ya, lebih tepatnya IT talent yang teman-teman kan biasanya terutama kemarin jurusan kuliahnya jurusannya pendidikan gitu, tapi kerjanya jadi katakanlah programmer kayak gitu kan sekarang banyak gitu ya, terutama mungkin dari teman-teman UNJ mungkin juga seperti itu gitu ya, kuliahnya di pendidikan gitu kan kita nggak mungkin semuanya juga akan menjadi guru gitu, mungkin ada yang ya udahlah di pendidikan aja gitu, entah besok kerjanya jadi IT atau bagian apa kan biasanya kayak gitu. Berarti di sini untuk Gitu. membantu konsumen membuat sertifikasi digital. Oke. Selanjutnya Kak, untuk tantangan sama hambatan tersendiri itu menghadapi suatu konsumen itu apa Kak? Ya, yang pertama karena kita bidangnya pendidikan dan kemudian di awal 2020 ya, di awal 2020 sampai 2021 akhir itu kita apa namanya? Kita belum ada kendala gitu. Karena apa? Karena ketika itu masih ada peraturan bahwa semua kegiatan dilakukan secara online gitu. Dan kemudian kita buka kelas nih, kita buka kelas pelatihan itu bisa kita katakan laku gitu, cuan gitu ya. Tapi setelah
2022 itu kami mengalami kendala gitu. Mengalami kendalanya mulai dari sepinya peminat gitu. Kenapa? Karena kebanyakan berdasarkan hasil survei dari kami, dari tim saya, Rampung Edu itu uh, orang itu sudah tidak mau ikut pelatihan secara online gitu. Karena mereka selain apa istilahnya selain capek gitu ya, selain capek di mata juga nggak hemat kuota juga gitu. Apalagi kalau pelatihannya sampai 5 jam dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mereka ingin ingin pelatihannya secara offline gitu, dan kami dari Rampung Edu itu belum bisa apa ya istilahnya memberikan akomodasi kayak gitu, belum bisa memberikan akomodasi untuk pelatihan secara offline. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kami sebenarnya sudah berusaha maksimal gitu ya, berusaha maksimal untuk menurunkan harga pelatihan gitu, yang tadinya harganya 1 juta jadi 500 gitu, 500.000 rupiah gitu. Tapi itu menurut konsumen masih terlalu mahal gitu. Nah, misi kami itu memberikan pendidikan yang berkualitas, harganya murah, tetapi nanti akan ada kebalikannya gitu. Harganya murah, oke, mereka untung gitu, konsumennya untung, tapi kami yang rugi. Karena kami juga punya mentor gitu ya, harus digaji gitu. Nah, itu yang sebenarnya dua mata pisau gitu ya. Jadi serba salah gitu. Serba kita memberikan murah, konsumennya seneng, tapi kami yang mungkin bisa istilahnya tombok gitu ya, karena harus menggaji tentor kami kayak gitu. Nah, kemudian beberapa dari konsumen itu memang harapannya itu setiap kali pelatihan itu dapat sertifikat gitu. Dan kami ketika pelatihan berlangsung itu kami jarang mengeluarkan sertifikat gitu. Kenapa? Karena ketika itu ya, ketika 2020-2021 itu kami belum punya izin gitu. Kami belum punya izin, belum berbadan hukum, jadi kami mengeluarkan sertifikat pun nanti sertifikatnya nggak berguna gitu. Maksudnya karena kami bukan siapa-siapa gitu loh. Kami bukan siapa-siapa kayak gitu. Jadi itu sih kendalanya sampai sekarang. Jadi kendala utamanya kalau yang sekarang adalah kami belum bisa mengakomodasi untuk pelatihan secara offline, karena dari segi kami kantornya juga masih kecil, kemudian juga dari biaya untuk offline tentunya tentor ya, tentor kan kalau offline biayanya agak tinggi juga gitu. Nah itu yang jadi problem untuk menghadapi konsumen gitu. Jadi belum oke lah. Apakah Rampung Indonesia sudah dilindungi oleh badan hukum, Kak? Ya, kalau sekarang kami sudah berbadan hukum, sudah PT ya, sudah PT, namanya PT Rampung Inovasi Digital. Gitu. Itu baru tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan September kita sudah untuk PT. Untuk kedepannya, apakah ada rencana gitu Kak, untuk perencanaan bahwa Rampung Indonesia ini kayak dilakukan secara offline gitu? Apakah udah ada planning untuk dari tim yang Ya, sebenarnya rencana besar kami itu adalah menjadi salah satu mitra dari MSIB. Nah, ini mungkin teman-teman tahu nih harusnya. MSIB magang dan studi independen bersertifikat. Nah, itu mimpi besar kami, karena semester kemarin itu kami sudah mencoba mau mendaftar, tetapi belum bisa. Kenapa? Karena perusahaan kami belum berjalan lebih dari 6 bulan gitu. Jadi belum bisa belum bisa memprovide itu. Kemudian kalau rencana untuk pelatihan offline dan lain sebagainya tentunya ada, dan harapan kami dengan perusahaan yang sudah PT tersebut gitu ya, dengan startup yang sudah PT tersebut itu ada investor masuk gitu. Karena kemarin itu kan belum PT ya, jadi investor mau masuk tuh sulit gitu, karena mereka nggak percaya dong, karena ini saya kasih 100 juta gitu, tapi kamu belum PT ya, mesti takutnya investor kan siapa tahu nanti saya lari gitu ya, foundernya lari kan mereka nggak tahu gitu. Nah itu yang jadi problem. Kalau untuk pelatihan dan sebagainya tentu kami pengennya bisa mengakomodasi kemauan dari si konsumennya. Untuk gitu.
tahun gitu. depan apakah Rampung Indonesia ini sudah bergabung dengan mitra MSIB, Kak? Iya, doakan saja. Ini kami baru mengurus beberapa berkas, termasuk mungkin di angkatan tahun ini ya, angkatan angkatan besok itu kan angkatan 5, mungkin angkatan 6 mungkin ya. Harapan kami sudah bisa bergabung menjadi mitra gitu, supaya nanti teman-teman juga bisa masuk. Karena kemarin banyak yang tanya sih, ini Rampung Edu tuh udah bisa diikuti di MSIB atau belum gitu. Nah, saya agak bingung juga, wah harapannya bisa nih, tapi ternyata kemarin ketolak karena kami belum berjalan lebih dari 6 bulan. Karena minimal 6 bulan dan kita baru PT itu baru 4 bulan, 4 mau jalan 5 bulan kemarin Yang gitu. Jadi menunggu belum bisa. Rampung Edu bergabung di MSIB, jangan lupa ya nanti kalau misalkan udah bisa join ke mitranya. Oke, Kak. Eh, Pengembangan bisnis ini kayak Iya. hard skill sama soft skill apa sih kayak yang paling dibutuhkan gitu? Ya, yang pertama sebenarnya sangat cocok gitu ya, karena kebetulan kan saya dan juga beberapa teman itu kan asalnya dari jurusan pendidikan gitu, dan kita tidak jauh-jauh juga nih usahanya gitu, dari dunia pendidikan. Nah, kemudian kalau yang soft skillnya itu jelas kemarin adalah dari segi komunikasi. Kita sangat apa ya, sangat terbantu sekali nih. Ini soft skillnya naik banget gitu ya, kalau bisa diukur soft skillnya. Kenapa? Karena awal kami merintis itu sudah terguncang dengan pandemi gitu. Jadi komunikasi terutama di bidang soft skill yang komunikasi itu kami sangat terbantu sekali kayak gitu. Terus kemudian selain komunikasi itu juga kemarin negosiasi gitu ya. Kemampuan kami untuk negosiasi terutama ke investor itu juga sangat diuji sekali gitu ya. Terutama ide kita masih sangat baru, dan kita tim saya kalau boleh jujur itu tidak ada yang dari jurusan manajemen maupun ekonomi. Jadi hampir 10 orang yang ada di tim Rampung Indonesia sampai saat ini itu semuanya dari 9 dari jurusan pendidikan fisika, 1 dari jurusan pendidikan matematika gitu. Jadi sebenarnya itu kita ngalir aja gitu. Kalau soft skill tentu teman-teman ini sangat terbantu sekali gitu. Apa namanya, naik gitu ya, terutama kemampuan negosiasi dan juga komunikasi kita sangat diuji banget Jadi tuh untuk hard skill gitu. ya, Kak, seperti Itu apa, sih. Kak? Ya, kalau hard skill tentu kami kemarin yang bisa diukur itu adalah kita senang karena ada beberapa termasuk peserta dari kami ya, beberapa peserta dari kami yang ikut pelatihan di Rampung Edu dan juga beberapa tentor dari kami itu berhasil mendapatkan sertifikasi internasional itu dari Microsoft kayak itu, dan itu yang sampai saat ini menjadi KPI kami dan menjadi istilahnya kekuatan kami gitu loh, bahwa ini loh kamu ikut di pelatihan saya ya, kamu nanti bisa dapat sertifikasi internasional kayak gitu. Itu sih. Nah, eh, untuk saat ini kan kakak berkuliah dengan jurusan pendidikan fisika ya, Kak. Ada nggak sih kayak konsep fisika gitu yang relevan dengan bisnis kakak yang jalan? Ya, sebenarnya tadi lupa ya, ada satu lagi bisnis dari Rampung Group, kita bilangnya Rampung Group, itu adalah Rampung Energi. Rampung Energi itu kami memang bergerak di bidang energi terbarukan, gitu. Dan salah satunya adalah cloud energy management, gitu. Jadi kami mengembangkan untuk apa istilahnya manajemen energi, tetapi berbasis online kayak gitu. Nah, kemudian kalau konsep fisikanya sendiri sebenarnya ada banyak ya. Kita yang jelas saja yang pertama itu adalah konsep usaha dan energi. Nah, ini mungkin teman-teman juga tahu nih, konsep usaha dan energi ya, usaha adalah bla 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 kayak gitu. Nah, itu terus kemudian
ada satu konsep fisika yang menarik banget itu dari hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes mungkin teman-teman tahu gitu ya. Hukum Archimedes yang apa? Dia Archimedesnya bilang eureka. Nah, itu. Itu nanti teman-teman bisa cek sendiri aja. Itu pedoman tim kami gitu ya. Hukum Archimedes gitu. Untuk bisnis yang rampung energi terbarukan, apakah sudah pernah melayani suatu klien gitu Kak, konsumen? Kalau untuk yang rampung energi sampai sekarang belum karena kami masih karena kan by riset ya. Kalau yang rampung energi kita by riset dan risetnya belum selesai. Jadi kami masih main di Instagram saja gitu. Dan Instagramnya juga masih kosong sih sebenarnya. Jadi belum kami isi apa-apa itu karena masih by riset. Gitu. Masih belum ada produknya. Produknya belum jadi. Berarti yang masih eksis sampai saat ini adalah rampung edu ya Kak? Ya, rampung edu sama rampung analitik sebenarnya. Kita bergerak di bidang Nah, big data. menyinggung rampung analitik Kak, big data itu kan pasti memerlukan suatu keterampilan kayak coding ataupun apa gitu Kak. Apakah jago coding itu merupakan salah satu syarat untuk Kakak mendirikan bisnis ini Kak? Iya, Apa codingan tadi? Mbak. Jago coding ya? Sebenarnya mungkin gini sih, mungkin dari kami, dari 10 tim ya, dari 10 tim itu sebenarnya yang jago coding itu hanya 3 orang gitu. Yang jago coding hanya 3 orang, kemudian yang lainnya itu kan bisa menganalisis data gitu. Terutama mungkin kalau di teman-teman pendidikan fisika kan nggak asing lah dengan data gitu ya, dengan praktikum yang berhubungan dengan data kan mesti nggak asing kayak gitu. Nah, cuma kan gini, kalau untuk apa ya istilahnya pesanan gitu ya, pesanan analisis data dari perusahaan itu kita hire orang dari luar gitu. Jadi kita ada tim eksternalnya yang istilahnya membantu untuk menganalisis data kayak gitu. Kalau yang untuk yang perseorangan yang kecil itu kami bisa handle sendiri. Tapi kalau yang partnernya atau kita dapat kontrak gitu ya, kontrak yang agak besar itu tentunya kita tidak bisa menghandle sendiri gitu. Jadi kita ambil tim dari luar kayak gitu. Itu sih. Tapi Kalau yang rampung juga analitik. perlu ya Kak? Atau tidak? Codingan. Gimana? Ya, pengkodingan penting sih. Terutama ini kan big data ya, terutama mungkin terutama ada satu teman saya yang memang pendidikan matematika. Nah, itu yang menjadi apa ya istilahnya poros kami gitu. Itu menjadi tim leader kami. Jadi kalau ada project gitu ya, ada project analisis big data, itu dia yang maju gitu. Mulai dari nanti datanya mau seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Kalau kemampuan coding, iya, terutama kalau kurikulum yang lama ya, kurikulum pendidikan fisika yang lama kan masih ada basic programming itu kalau saya tidak salah, basic programming itu. Nah, itu sangat berguna sekali. Tapi nanti ketika di industri sangat beda gitu ya. Mungkin ketika di perkuliahan kita cuma diajari bagaimana cara mengambil data gitu, cara mengambil data atau cara menganalisis data praktikum yang sederhana itu, praktikum katakanlah GLB atau GLBB itu. Tapi ketika di industri kan nggak mungkin kita menganalisis GLB sama GLBB gitu. Nah, itu tentunya lebih kompleks lagi gitu. Makanya kita ambil tim eksternal gitu, karena nggak mungkin kita handle sendiri itu. Tim saya mungkin udah pingsan duluan tuh. Untuk Rampung Edu sendiri, apakah kayak menyediakan layanan itu Kak, kelas untuk pembelajaran suatu coding gitu? Sebenarnya kalau yang Rampung Edu itu kelasnya itu apa ya lebih fokus ke persiapan sertifikasi. Tapi kalau yang coding itu teman-teman bisa cek di ADC Dev Academy. Nah, itu
itu juga anak usahanya dari Rampung Edu juga, dan itu kemarin sempat apa ya, ikut beberapa atau dapat apa istilahnya, dapat pendanaan juga gitu yang Rampung yang ADCDev kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar apa namanya, coding, kemudian apalagi ya, basic programming ya lebih tepatnya ya, basic programming, kemudian robotik dan lain sebagainya, itu bisa ke ADCDev Academy kayak gitu. Untuk pendirian bisnisnya ada nggak sih Kak konsep fundamental atau yang paling mendasar untuk mendirikan bisnis? Oke, nah sebenarnya ini mungkin nanti agak ini ya, eh ini juga dua mata pisau juga nih sebenarnya, karena ada orang yang beranggapan ya udah nih kita jalankan dulu bisnisnya, baru nanti setelahnya ya sambil jalan kayak gitu. Terus ada lagi tim yang kita harus apa namanya, harus mengkonsep dari awal gitu. Kita harus mengkonsep dari awal. Nanti bisnisnya akan bergerak seperti apa, kemudian akan berbentuk CV atau PT dan sebagainya kayak gitu. Nah, kebetulan saya dan teman-teman saya itu konsep yang ya kita jalan dulu aja gitu. Kita mulai dulu aja gitu. Kemarin karena kita sempat vakum kan, kita sempat vakum 1 tahun. Kita sempat vakum 1 tahun itu hanya untuk mengkonsep produknya seperti apa kayak gitu, besok akan seperti apa, itu sampai kita vakum 1 tahun gitu. Kita nggak melakukan apa-apa, hanya untuk istilahnya bertapa gitu ya, bertapa dan memikirkan besok akan seperti apa. Nah, kalau fundamental yang lain itu tentunya sekarang teman-teman harus bisa sekarang kan eranya startup gitu ya, harus bisa memahami konsep startup, terutama gini. Startup itu bisa dijalankan sebenarnya nggak usah banyak orang, nggak apa-apa gitu, 3 orang aja cukup sebenarnya gitu. Nah, kesalahan teman-teman yang mau mulai itu biasanya orangnya tuh banyak gitu. Ketika mau mulai bisnis tuh orangnya banyak banget, jadi nanti ketika bisnisnya sudah mulai malah bingung nih. Bingungnya kenapa? Karena yang satu ngerjain apa, satunya lagi ngerjain apa, yang satunya lagi nanti bingung, ini apa yang harus saya kerjakan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen mulai bisnis ya 3 orang aja cukup gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa memahami dasar-dasar manajemen gitu ya. Sederhananya manajemen. Kalau di pendidikan kan ada juga ya manajemen pendidikan gitu. Bagaimana kita apa namanya, mempersiapkan kelas, nanti kalau siswanya nakal di kelas kita harus seperti apa, kemudian kalau siswanya ngantuk kita harus berbuat seperti apa kayak gitu. Nah, di bisnis juga sama, minimal kita memahami manajemennya dulu nih. Nanti kalau kita sudah dapat apa profitnya dikemanain gitu. Kemudian kalau kita sudah meng-hire orang, sudah bisa meng-hire orang, orangnya ini diapain nih? Apakah kita cuma meng-hire kemudian ditinggal aja atau seperti apa gitu. Kemudian juga yang paling penting adalah keuangan. Nah, ini dasar-dasar yang penting banget nih, terutama keuangan. Karena gini, saya pernah mengalami mendapatkan pendanaan sekian puluh juta gitu. Nah, tapi setelah mendapatkan pendanaan itu justru bingung gitu. Ini uangnya mau diapain gitu loh. Padahal kita di proposal gitu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa PKM gitu ya, bisa PKM dan sebagainya, kan itu udah ada proposalnya. Oh, nanti sekian juta untuk ini, sekian ratus ribu untuk ini kayak gitu. Nah, ini puluhan juta dan sempat bingung ini mau buat apa uangnya gitu. Jadi kadang tidak sesuai yang ada di proposal dengan yang terjadi di lapangan kan kayak gitu. Kita ngajuin katakanlah 20 juta gitu. 20 juta kita harapan nanti yang sebagian untuk marketing, kemudian yang sebagian untuk hire orang dan sebagainya. Tapi ketika uangnya sudah ada, itu bingung gitu. Itu justru bingung. Nah, itu juga harus teman-teman pelajari juga gitu ya, manajemen keuangan. Tadi selain manajemen SDM tadi, kalau sudah dapat orang gimana, manajemen keuangan juga penting, terutama kalau sudah bisa mendapatkan investasi mungkin lebih dari 100 juta. Nah, itu akan sulit lagi.
godaan untuk kita ngambil sedikit tuh mesti ada. Godaan untuk kita ngambil 500.000 gitu ya, nggak masalah kan, masih banyak gitu. Itu mesti ada. Jadi itu harus di fundamentalnya juga cara mengelola uang gitu ya, mengelola uang, dana maupun hasil dari usaha itu penting banget. Jadi kan Kakak Gitu. singgung Itu kalau sih. di konsep fundamental membangun suatu bisnis itu adalah manajemen anggota kelompoknya ya Kak, atau rekan bisnisnya. Nah, dari Kakak sendiri tuh Kak, ataupun tips manajemen Ya. orang ini bagaimana sih Kak? Biar kayak tetap satu lagi gitu. Iya. Oke. Oke, sebenarnya hampir sama gitu ya. Konsep utamanya adalah komunikasi. Tadi karena kita sempat terputus gitu ya, bukan terputus tapi lebih tepatnya terganggu komunikasinya ketika 2020-2021 gitu. Itu kan pandemi dan kita nggak bisa ketemu gitu. Dan kita kebetulan juga bukan dari basic apa ya, pengusaha gitu ya, karena kita basicnya kita kuliah di jurusan pendidikan, kita disiapkan untuk jadi guru gitu, bukan jadi pengusaha. Nah sedangkan kita sok-sokan nih, tim kami sok-sokan untuk punya perusahaan gitu, padahal kita belum punya basic untuk usaha. Nah yang pertama itu adalah bagaimana caranya, itu kita biasanya menggunakan beberapa tools gitu. Salah satunya Google Form, kemudian Google Drive, itu untuk komunikasi gitu. Karena kenapa? Kadang gini, kadang ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersama, tetapi kita nggak bisa ketemu gitu. Kita nggak bisa ketemu nih, ya udah kita kerjaannya di katakanlah di Google Doc aja nih, atau kalau desain ya di Figma dan sebagainya kayak gitu. Nah kemudian memang ada satu tantangan yang sulit, itu adalah memantau teman kita. Katakanlah ada tiga orang yang kerja, mesti cuma 2 orang atau 1 orang gitu, bahkan yang satunya kemana ya, yang satunya akan udah dikerjain sama itu gitu ya, biasanya seperti itu. Kendalanya kayak gitu, kendalanya adalah memantau. Tetapi kami punya cara gitu, tim kami punya cara. Pokoknya kalau tidak ada progres, kami telepon gitu. Kayak debt collector gitu ya. Sehari mungkin bisa kami telepon sampai 20 kali gitu. Harus diselesaikan dulu, baru nanti kalau mau santai silahkan kayak gitu. Itu yang cara kerja tim kami gitu. Karena kebetulan kan memang awalnya kan kami juga bukan istilahnya pengen jadi perusahaan besar kayak gitu, bukan. Tapi kita pengen hanya punya mimpi kecil, gimana caranya biar besok selesai kuliah itu sudah punya perusahaan sendiri kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, selanjutnya Kak, apa sih tantangan ke depan dalam menjalankan bisnis rampung tersebut sebelum dan sesudah lolos sebagai mitra MSI Kak? Tantangannya ke depan. Oke, tantangan ke depan tentunya tim kami itu masih 10 orang, kemudian startup kami itu ada 7 gitu. Jadi perusahaannya ada 1, anak startupnya ada 7, dan tentunya kami nggak bisa bersepuluh orang itu terus gitu. Kita nggak bisa bersepuluh orang itu terus, dan mesti masing-masing founder punya kepentingan tersendiri. Contoh mungkin saya gitu, saya kepentingannya simpel gitu, saya pengen bantu teman-teman saya supaya ya udah kerja di tempat saya aja kayak gitu. Nah mungkin founder yang lain punya kepentingan yang berbeda lagi, saya pengen meraup untung sebanyak-banyaknya di sini gitu. Nah, jadi itu kendalanya. Terus kemudian selain jadi mitra MSIB, itu kami juga punya rencana untuk segera mengeluarkan beberapa produk yang tahun 2020-2021 sempat terhenti. Gitu, karena kami kemarin ya itu tadi dananya sudah ada, timnya sudah ada, tetapi karena terbentur pandemi akhirnya produknya ya udahlah, kita mikirin yang mana dulu kayak gitu ya. Kita mikirin yang paling cuan dulu, sampai akhirnya produk utamanya itu istilahnya tidak
terangkul gitu ya, atau tidak tercapai kayak itu, tidak terlaksana gitu. Itu Nah, sih. untuk sesi talk show hari ini sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Boleh nih, silakan cantumkan pertanyaan teman-teman kalian di kolom komentar of Instagram hari ini. Tunggu ya teman-teman. Oke. Oke Kak, sambil pertanyaan teman-teman, saya mau tanya Kak, Pertanyaannya, ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang nggak ya, terlupakan Kakak itu di Rampung Edu saat melayani konsumen itu Kak? Biasanya konsumen di Rampung Edu apakah mitra pendidikan atau gimana Kak? ya, pengalaman sebenarnya pengalaman yang nggak terlupakan itu bukan berasal dari bukan berasal dari melayani konsumen sebenarnya. Tetapi tadi sudah saya ceritakan bahwa kita mendapatkan pendanaan nih, kita mendapatkan pendanaan. Tapi ketika sudah mendapatkan pendanaan, kita bingung gitu. Padahal kita pengennya, wah ini nanti dapat uang sekian digunakan untuk ini, sekian digunakan untuk ini. Tapi ketika sudah dapat, itu kita bingung. Dan itu pengalaman yang nggak akan terlupakan. Itu salah satunya adalah tahun 2020 awal itu yang tadi dapat pendanaan, kemudian kita sok-sokan karena ketika itu saya terutama itu belum tahu yang namanya coworking space. Saya belum tahu tuh coworking space itu apa gitu. Saya baru tahu kalau ada coworking space dan bisa disewa itu awal 2021 atau mungkin akhir 2021 itu saya baru tahu gitu kalau ternyata ada coworking space yang bisa disewa gitu. Nah, awal 2020 itu kami sempat melakukan kesalahan yang itu nggak akan terlupakan tuh. Mungkin teman-teman kalau yang saat ini hadir, teman-teman saya, tim saya yang saat ini hadir, mungkin harusnya ini ketawa nih. Gitu. Jadi kita sempat melakukan kesalahan Maret 2020, Februari 2020 itu kami sempat menyewa satu rumah di timurnya Candi Prambanan. Nah, kalau teman-teman sudah pernah ke Jogja itu kami sempat menyewa di timurnya Candi Prambanan itu satu rumah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu kita bayar sekitar sekitar 7 juta. Itu termasuk murah gitu ya, termasuk murah karena memang rumahnya di perumahan ketika itu. Jadi murah gitu. Dan kemudian setelah kita sudah bayar gitu ya, tanggal 17 Maret, saya masih ingat bahkan tanggalnya. 17 Maret kita bayar rumahnya, tanggal 23 itu pemerintah mengatakan bahwa kita tidak boleh keluar rumah. Jadi itu kesalahan terbesar. Jadi kita sudah bayar nih dengan harapan timnya bisa berkumpul gitu ya. Tim saya bisa berkumpul, kita punya kantor sendiri gitu ya, walaupun masih rumah biasa tapi kan keren gitu ya. Oh, udah bisa punya kantor, anggapannya kantor sendiri. Tapi setelah saya transfer ke orangnya tanggal 17 Maret, tanggal 23-nya itu kita dulu PSBB itu ya, PSBB atau bukan lockdown tapi PSBB itu pengalaman sih. Kalau untuk konsumen sampai saat ini belum ada yang terlalu ekstrim ya, maksudnya ya biasa, maksudnya hanya istilahnya mungkin ada tim saya yang kadang lupa ketika kita menyelenggarakan webinar, kemudian sertifikatnya itu harusnya dikirim 1 hari setelahnya itu, tapi ini dikirimnya 1 minggu kemudian gitu. Nah itu yang kadang membuat keributan gitu ya. Tapi kalau untuk yang ekstrim sampai istilahnya marah-marah dan membekas itu belum ada gitu. Ya, kalau pengalamannya itu sih masih aman sih sekarang. Ini udah ada pertanyaan dari MSJF_Akil. Di sini pertanyaannya adalah izin bertanya Kak Tugu, dalam menjalankan bisnis bagaimana cara kita memperoleh sustainable motivation Kak? Boleh Kak langsung di. Oke, ini bagus banget nih. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Karena gini,
terutama kalau kita bisnis yang bukan kebutuhan primer, itu sangat sulit sekali teman-teman. Kebutuhan primer itu mungkin contohnya makanan gitu ya, makanan, kemudian minuman, kemudian baju, dan lain sebagainya, itu akan sulit sekali gitu. Kalau kita kan biasanya gini, ya udahlah bisnis makanan aja nih biar cepat balik modal gitu. Dan orang kan butuh makan, butuh minum gitu ya. Itu saya jamin, bukan saya jamin, tapi saya kira teman-teman akan lebih oke kalau bisnisnya makanan gitu. Tapi kalau teman-teman di luar bisnisnya, di luar kebutuhan primer, itu yang paling sulit adalah mempertahankan motivasi. Benar tadi, sustainable motivation. Jadi gini, kebetulan bisnis saya kan di pendidikan ya, pendidikan dan juga bisa dibilang jasa gitu ya, jasa dan juga produk. Itu sangat sulit sekali. Itu terutama ketika kami mengeluarkan beberapa istilahnya servis produk, itu kita nggak langsung hari ini mengeluarkan produk kemudian besok laku gitu. Nah itu enggak gitu. Nah itu jadi tantangan kita tersendiri gitu. Nah kemudian gimana caranya kok masih bisa tetap bertahan? Itu adalah saya percaya karena kebetulan kan saya foundernya dan teman-teman yang lain kan co-founder gitu kan, ada founder sama co-founder. Kebetulan saya foundernya. Kalau foundernya loyo, nah ini co-founder yang lain juga ikut loyo juga kayak gitu. Makanya jangan sampai, walaupun kita banyak masalah gitu, kadang wah ini kok rugi sekian kita. Kemarin yang terbaru adalah kita sempat menggunakan Instagram Ads sampai hampir lebih dari 5 juta. Ternyata kok follower kita di situ-situ aja gitu, di 500 orang aja nih, nggak naik-naik gitu. Padahal kita udah habis 5 juta lebih gitu. Bahkan biaya promosi itu bisa menghabiskan 60% dari biaya keseluruhan sendiri kayak gitu. Dan itu tentunya ya bikin drop juga kayak gitu. Nah, kalau mempertahankan motivasi tentu harus dari foundernya. Gitu. Harus dari foundernya. Foundernya harus kelihatan tabah gitu ya, harus kelihatan tabah dan kuat mental gitu. Karena kalau tidak, ya semuanya akan berhenti kayak gitu. Dan kemudian gini, fokus ke tujuan utamanya tadi. Saya bilang bahwa tujuan utama saya adalah membantu teman-teman saya yang lain yang belum punya pekerjaan supaya ya udah kamu kerja di perusahaan saya aja kayak gitu. Itu sih motivasinya, tentu harus dikuatkan lagi sama harus bisa manajemen tadi. Ya, manajemen juga penting gitu ya untuk sustainable motivasi, karena gini, kadang kita sudah mengeluarkan banyak uang, banyak tenaga, pikiran gitu, tapi ketika nanti hasilnya berbeda, nah itu drop. Ya udah, kembali ke tujuannya aja gitu. Atau gini, cara lain tapi ini mungkin agak terlalu riskan, itu adalah ganti bisnis model. Bukan ganti bisnisnya ya, karena beda. Kalau ganti bisnis itu katakanlah teman-teman dari bisnis pertambangan batu bara gitu ya, pertambangan batu bara menjadi bisnis makanan. Nah, itu kan ganti bisnis tuh. Tapi kalau ganti bisnis model itu contohnya gini. Contoh saya pendidikan gitu ya. Tadi yang Rampung Edu, model bisnisnya itu adalah in-house training gitu atau IHT. Jadi mereka bisa ikut training saya dengan membayar upfront itu, membayarnya di depan. Nah, saya ganti bisnis modelnya jadi ya udah video saja. Gitu. Jadi saya ngerekam video, mereka berlangganan nih. Bisa setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau bahkan setahun. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bukan ganti bisnis tapi ganti model bisnisnya. Mungkin belum tepat dan itu akan mempengaruhi psikologi kita juga nih. Terutama psikologi founder ya. Founder kan harus dituntut untuk dia bisa inovasi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu motivasinya di situ. Jadi mungkin bisnis saya yang ini belum bisa jalan bagus nih. Oh, berarti modelnya yang salah kayak gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi juga gitu. Tipsnya itu. Kalau belum laku produknya, mungkin yang salah adalah model bisnisnya
kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Oke, Kak itu untuk ya. jawabannya. Nah, selanjutnya Kak ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari yusriansa.lm. Izin tanya Kak Tuhu, apakah hukum di fisika yang Kakak pakai dalam bisnis ini secara nggak langsung bisa memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah persaingan di antara pesaing bisnis Kak? Kalau hukum fisika saya taunya hanya mestakung aja itu. Semesta mendukung gitu. hanya, hanya hukum, hanya hukum itu aja saya tahu, hanya mestakung semesta mendukung. Kalau hukum fisika tadi saya sudah bilang di awal tadi ya, itu namanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu bagus banget untuk terutama tadi yang sebenarnya ada hubungannya dengan motivasi tadi ya, sustainable motivasi. Nanti kalau pengen tahu hukum Archimedes itu bunyinya seperti apa, nanti teman-teman browsing sendiri ya, hukum Archimedes seperti apa. Jadi itu bagus banget itu. Nanti silahkan diresapi gitu kalau teman-teman penasaran. Nah, tetapi kalau memberikan kontribusi menyelesaikan permasalahan tentunya bukan hukum ya, bukan hukum, tapi mungkin konsepnya, karena konsep sama hukum kan beda tuh. Mungkin konsep kalau teman-teman mungkin yang sudah semester 4 ya, 4 atau 6 mungkin akan ketemu dengan komputasi fisika komputasi. Nah, itu meledak tuh kepala tuh kalau teman-teman belajar itu. Nah, itu bagus banget tuh. Nah, itu bagus banget untuk menyelesaikan masalah persaingan bisnis. Itu kan ada hubungannya dengan sekarang yang naik daun kan data scientist ya, data science itu. Nah, itu ada hubungannya tuh. Itu. Kalau hukum itu tadi sih, mestakung itu tadi ya, semesta mendukung itu. Itu kan ininya Prof. Yohanes Surya ya, itu ya. Nah, itu. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi dari underscore RFZKY. Izin bertanya Kak, apakah Kakak ada tips dalam menemukan rekan atau partner dalam memulai dan menjalankan bisnis agar berjalan dengan baik Kak? Ya benar banget sih Kak, pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan juga. Oke. Oke. Eh, ya sebenarnya saya juga melakukan kesalahan juga sih. Kesalahannya adalah tadi saya bilang tim saya ada 10 orang dan semuanya adalah mahasiswa pendidikan fisika. Jadi kita nggak ada yang background manajemen, nggak ada yang background keuangan, nggak ada yang background ekonomi, dan lain sebagainya. Itu sebuah kesalahan juga itu. Nah, tetapi kalau tips tadi ya, kalau triknya atau tipsnya itu adalah memang harus hiring. Nah, harus profesional. Gitu. Kalau tim ya, kalau teman-teman contoh gini, mungkin nanti akan ada perbedaan. Kalau teman-teman cari rekan atau partner yang digunakan untuk lomba, gitu kan, yang untuk lomba atau katakanlah PKM gitu ya kan, di PKM kan ada PKMK juga ya. Kemudian ada apa yang bisnis itu namanya KBMI kalau nggak, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia dan sebagainya, kan itu biasanya gini. Itu saya yakin teman-teman nggak akan sustainable. Kenapa? Karena selesai lomba ya udah bubar gitu ya. Katakanlah dapat medali gitu ya. Katakanlah dapat medali emas. Ya udah, karena tujuannya dapat medali emas itu. Selesai dapat medali apa? Ya bisnisnya nggak dilanjutkan. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi yang pertama adalah dari awal tuh sebenarnya udah ditanya dulu nih. Kalau kita ikut lomba atau ikut kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, ini bisnisnya setelah lomba atau setelah kegiatan mau dilanjutkan apa enggak? Kayak gitu. Nah, itu kalau yang untuk lomba. Tapi kalau untuk yang serius, kalau saya tadi, itu memang mau tidak mau, memang harus hiring. Karena kita tidak bisa, teman-teman jangan sekali-sekali ngajak teman dekat untuk bisnis. Walaupun kelihatannya, oh nanti kan dengan teman dekat gampang gitu ya, komunikasinya gampang, kalau ada apa-apa gampang. Nah, itu salah. Itu salah, karena tidak bisa seperti itu. Justru kalau teman-teman ngajak teman dekat, teman-teman mau mecat itu sulit. Kalau seumpama ada masalah gitu ya, ada masalah, wah ini saya pecat aja deh, itu kan nggak enak, itu kan teman dekat gitu. Nah, itu sangat tidak disarankan teman-teman ngajak teman dekat untuk bisnis gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar cari partner, cari tim untuk lomba,
atau untuk kegiatan bisnis yang katakanlah cuma setahun kayak gitu, oke, ngajak teman nggak masalah. Tapi kalau untuk profesional, bisnis beneran memang satu-satunya jalan, satu-satunya tips adalah harus hiring secara profesional. Karena nanti kalau tidak seperti itu akan putus di tengah jalan gitu. Jadi kan sayang banget gitu ketika wah ini udah kita berhasil menjual 100 produk nih. Udah untung katakanlah 10 juta. Tapi nanti ada satu kepentingan dari tadi ya, foundernya tadi ya, ada co-founder tadi. Co-foundernya punya kepentingan masing-masing nih. Yang co-founder satu dia cuma punya target, ya udah ketika sudah 100 produk terjual, ya udah kita berhenti nih. Atau satu lagi, co-founder yang satu lagi, ya udah kita ikut PKN, dapat pendanaan, besok lolos PIMNAS, di PIMNAS dapat medali emas, selesai gitu. Karena tujuan kita ya cuma dapat medali emas itu. Kalau seumpama nggak dapat, ya udah nggak dilanjutkan, dapat pun mesti juga nggak akan dilanjutkan juga. Kayak gitu. Ini juga kesalahannya. Idenya teman-teman tuh bagus-bagus gitu ya di PKM tuh. Tapi kadang sayangnya tuh kok nggak dilanjutin gitu loh. Padahal kan prospek teman-teman udah dikasih dana Kemdikbud sekian juta, kemudian udah difasilitasi gitu ya, juri-juri hebatnya dikasih saran ini, tapi ketika nggak juara nggak dilanjutin. Apalagi yang juara aja kadang ya udah kita dapat medali, yang penting kita dapat medali, kemudian kita diekspos di sosial media kampus gitu. Selesai itu ya udah, ketika ditanya orang, loh bisnismu yang kemarin ikut PKM mana? Ya nggak ada kan, cuma tujuannya untuk medali aja gitu. Nah itu yang jadi problem sampai saat ini sih gitu. Itu kalau tipsnya hiring. Nggak kerasa nih, waktunya sudah lama kita berbincang-bincang. Izinkan saya merangkum jawaban dari kakak berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Tadi yang pertanyaan pertama adalah gimana sih cara mempertahankan sustainable motivation? Nah, jawaban dari kakak adalah pertama harus percaya, foundernya itu juga harus kuat mental dan juga tabah. Yang kedua adalah fokus terhadap tujuan utama. Yang ketiga adalah manajemen keuangan, dan juga yang keempat adalah ganti bisnis model. Nah, selanjutnya hukum apa sih yang menjadi dasar bisnis ini? Yang pertama itu tadi hukum mestapung atau semesta mendukung. Oke, selanjutnya tips mencari rekan kerja itu gimana sih? Yang pertama itu tipsnya dari kakak adalah harus hiring dan juga profesional. Oke, untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab kali ini sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin boleh nih dari teman-teman bantu untuk dokumentasi. Oke, dokumentasi 1, 2, 3. Lagi kak, lagi 1, 2, 3. Nah, gak terasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara. Sebelum acara ditutup nih kak, boleh closing statement-nya untuk teman-teman yang mengikuti acara hari ini. Oke, closing statement-nya mungkin kalau teman-teman memang mau berbisnis, itu usahakan dari awal memang benar-benar berbisnis gitu ya. Jadi jangan berbisnis hanya untuk ngajar. Biasanya kan satu tujuannya, ya udah nih ikut lomba gitu. Kemudian besok setelah ikut lomba selesai nih, nggak ada apa-apanya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga teman-teman juga harus ingat bahwa jumlah wirausahawan kita di Indonesia itu belum ada 5%. Belum ada 5% ya teman-teman ya. Perlu diingat itu. Jadi sayang banget karena kita belum ada 5%, kita masih di bawah 3%. Masih di bawah 3%, 2, sekian persen. Jadi kalaupun teman-teman dari jurusan pendidikan, itu tidak masalah teman-teman juga berwirausaha gitu. Karena kan tujuan utamanya mungkin kalau yang dari pendidikan adalah menjadi guru gitu. Tapi kan guru juga boleh punya bisnis gitu ya. Guru kan juga boleh punya bisnis. Mungkin bisnisnya yang selaras itu bimbel gitu ya, bimbel atau di pendidikan itu juga boleh kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman meresapi kembali
gitu ya, meresapi kembali tujuan untuk menjadi wirausaha atau memulai bisnis itu apa? Terima kasih banyak Kak Tuh sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya follow nih bisnisnya Kak Tuh, yaitu @_rampung_id. Ada di kolom komentar. Jangan lupa follow ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih juga Kak untuk sudah gabung hari ini. Sehat selalu Kak, sehat selalu.